Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 157 Ford Mondeo. Banyak orang terkejut. Lagi pula, banyak orang tahu tentang Aston Martin, jadi ketika Stephen Lin membuka pintu gunting, banyak orang tidak bisa menahan rengekan di hati mereka. Orang kaya Sandasheng akan mengatakan kata seperti itu tanpa akal sehat. Gu Feiyan berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata, bolehkah saya mengambil mobil Anda? Saya ingin mengambil Fatih Huang, kata Stephen Lin. Feiyan, ambil mobilku, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya mendorong punggungmu. San Dasheng tersenyum. Dasheng, apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya bercanda? Gu Feiyan memandang San Dasheng dengan ekspresi aneh. Apa maksudmu? Tanya San Dasheng. Sagi hebat, ini Aston Martin, dan harganya sekitar 2 juta. Seseorang buru-buru berkata kepada San Dasheng. Pupil San Dasheng sedikit menyusut. Sebagai orang yang berpura-pura menjadi orang kaya palsu, seperti orang lain yang berpura-pura, dia hanya mengenali Rolls-Royce, Bentley, Ferrari dan Lamborghini. Selain mobil mewah, dia terlalu malas untuk menghafalnya karena terlalu langka. Jadi ketika dia melihat Aston Martin Stephen Lin, dia langsung menganggapnya sebagai Ford Mondeo yang dimodifikasi. Sekarang orang-orang menyebutkannya, dia tahu bahwa dia telah salah paham. Apa yang dikendarai Stephen Lin ternyata adalah Aston Martin senilai sekitar 2 juta. Dan Porsche 911 yang dia sewa harganya hanya sekitar 1,5 juta. Dalam hal nilai, mobil Stephen Lin lebih berharga daripada miliknya, dan yang paling penting adalah dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah supercar. Ini memalukan. Sebagai orang kaya di mata teman sekelas, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Aston Martin? Jika Anda memberitahu semua orang bahwa dia sebenarnya adalah orang yang berpura-pura dipaksa dengan menyewa mobil, maka kepribadiannya tidak akan sepenuhnya runtuh, lalu bagaimana dia akan menemukan gadis di masa depan, dan bagaimana dia akan menemukan seseorang untuk meminjam keanggotaan Nikkei? Memikirkan hal ini, San Dasheng tersenyum dan berkata, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya, itu hanya lelucon, haha, Aston Martin, bagaimana aku tidak tahu, tetapi itu terlihat sangat mirip dengan Ford Mondeo. Membuat lelucon. Teman-teman sekelas di sekitarnya saling memandang, meskipun mereka merasa bahwa penjelasan ini agak dibuat-buat, tetapi itu tidak sepenuhnya tidak dapat dipahami. Zoming, kamu Aston Martin, kenapa aku belum pernah melihatnya? Model apa? Huang Tingjun berjalan ke mobil Stephen Lin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia juga orang kaya, dan dia sangat kaya, lihat ada banyak Aston Martins, tetapi tidak ada yang sama dengan Stephen Lin. Lupakan saja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar lupa model mobilnya, karena hal-hal ini tidak penting. Namun, kata-kata ini membuat mata San Dasheng berbinar. Dari sudut pandang San Dasheng, bagaimana dia bisa melupakan model mobil yang dibelinya? Kayak beli laptop sendiri, mungkin gak tahu merek laptopnya. Mustahil. Karena itu, satu-satunya penjelasan untuk tidak mengingat model mobil Anda adalah bahwa mobil itu bukan milik Anda. Anda meminjamnya. Hanya mobil pinjaman, Anda mungkin tidak ingat model mobilnya. Oleh karena itu, dalam pandangan San Dasheng, Aston Martin Stephen Lin pasti dipinjam. Zoming, kamu meminjam mobil ini, kan? San Dasheng bertanya sambil tersenyum. Kata-kata San Dasheng membuat mata banyak orang berbinar. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang sangat tidak tahu malu. Mereka sangat meremehkan orang lain yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Jika orang lain berperilaku lebih baik dari diri mereka sendiri, maka mereka akan menemukan segala cara untuk meremehkan mereka. Stephen Lin adalah sosok sepele di sekolah saat itu, tetapi sekarang dia benar-benar mengendarai Aston Martin senilai 2 juta, yang membuat mental banyak orang langsung tidak seimbang. Semua orang ingin berpura-pura, tetapi Anda berpura-pura menjadi besar. Menjadi keren? Saat ini, San Dasheng berkata bahwa mobil Stephen Lin dipinjam. Jika dia benar-benar dapat membuktikan bahwa mobil itu dipinjam, maka Stephen Lin, pria besar ini, tidak hanya tidak dapat menahannya, tetapi juga akan malu.
Banyak orang senang melihat adegan seperti itu terjadi. Tampaknya setelah nasib Lindsay tidak baik, mereka akan dapat memiliki rasa superioritas yang lebih besar. Saya membeli mobil ini, kata Stephen Lin. Haha, Zoming, semua orang adalah teman sekelas, untuk apa berpura-pura? San Dasheng menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, jika kamu benar-benar membeli mobil, bagaimana mungkin kamu tidak mengingat model mobilnya? Hei, Zoming, teman sekelas. Pesta adalah untuk mengomunikasikan perasaan. Tidak perlu menyewa mobil untuk menunjukkan bahwa Anda baik-baik saja. Sewa mobil ini diperkirakan menelan biaya ribuan dolar sehari. Apakah baik menyimpan ribuan dolar untuk istri dan istri Anda? Anak-anak di rumah? Kenapa? Apakah kamu harus berpura-pura? Itulah, Zoming, teman sekelas, apa yang kamu pura-pura bersama kami? Dan sekarang kamu keluar dari masyarakat, kamu berpura-pura tidak. Teman sekelas A dan teman sekelas B juga bekerja sama dengan San Dasheng tepat waktu. San Dasheng, jangan bicara omong kosong, lihat sendiri, mobil ini adalah mobil baru, bagaimana bisa disewa? Siapa yang mau menyewakan mobil baru, kata Huang Tinjun. Saat ini banyak sekali mobil baru yang disewakan. Hei, sebenarnya saya tidak ada niat jahat. Pengejaran wajah. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyewanya, maka itu tidak disewa. Haha. San Dasheng tertawa. Beberapa orang di sekitar juga tertawa. San Dasheng, barusan kupikir kamu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tapi aku tidak menyangka kamu masih tidak menjanjikan. Kamu suka meremehkan orang lain untuk terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang kamu katakan, Feiyan? Kamu tidak bisa melakukan ini hanya karena kamu ingin tahu nasibmu. Aku juga tidak menyinggungmu, kata San Dasheng sedih. Itu benar, Feiyan, kamu orang yang cukup baik. Ketika kamu masih kuliah, kamu mengejar Stephen Lin dengan mengemis tanpa meminta apa-apa. Sekarang Stephen Lin punya istri, dan kamu masih memiliki hubungan lama dengan seseorang, ada yang salah dengan ketiga pandanganmu, kata siswa A. Feiyan, pihak ketiga yang terlibat dalam perasaan orang lain tidak akan berakhir dengan baik, kamu harus menghargai dirimu sendiri. Kata teman sekelas B segera. Jika kalian berdua berbicara tentang pembicaraan silang, itu pasti cara terbaik untuk menghibur. Anda dapat mendukung apapun yang dikatakan tuannya. Ini benar-benar luar biasa, kata Gu Feiyan sambil tersenyum. Oke, mari kita berhenti berdebat, ini sedikit berantakan, semua orang adalah teman sekelas. Saya belum bertemu selama bertahun-tahun, apa yang Anda perjuangkan? Ada apa dengan mobil sewaan Stephen Lin? Bukankah mobil sewaan itu? Mobil? Feiyan menyukainya. Ada apa dengan Stephen Lin? Jangan biarkan wanita lain menyukaimu jika kamu punya istri. Jangan katakan kata-kata tidak berarti ini, kita harus minum bersama di malam hari dan membuat kamar pengantin, ayo pergi. San Dasheng melambaikan tangannya. Ayo pergi, ayo pergi. Sudah hilang. Teman sekelas A dan teman sekelas B segera mengikuti. Meskipun siswa lain yang menjadi penonton sedikit tidak puas, mereka masih menikmati diri mereka sendiri. Mereka akan pergi. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba berkata, "Sage hebat, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mobil saya disewa? Anda membeli itu, bisakah kamu membelinya?" Kata San Dasheng. Stephen Lin tersenyum, berjalan ke bagasi, membuka bagasi, dan mengeluarkan tongkat golf darinya. Mengetahui takdir, apa yang akan kamu lakukan? Teman sekelas, katakan saja beberapa patah kata, memukul seseorang terlalu banyak. Ekspresi San Dasheng berubah, dan dia berkata dengan gugup. Stephen Lin menimbang berat tongkat golf di tangannya, berjalan ke depan Porsche 911, menyeringai, mengambil tongkat golf dan menghantamkannya ke kaca depan mobil. Dengan sekejap, sebuah lubang muncul di jendela 911, dengan kaca retak di samping lubang itu. Stephen Lin, apa yang kamu lakukan? San Dasheng berseru dengan penuh semangat. Stephen Lin tidak berbicara, berjalan ke sisi mobil, memegang tongkat golf di jendela samping, dan menghancurkan mobil beberapa kali. Setiap kali saya menabraknya, mobil itu mengeluarkan suara dentuman.
San Dasheng ingin menghentikan Stephen Lin dengan penuh semangat, tetapi melihat tindakan Stephen Lin, dia tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Orang-orang di sekitar terkejut, mereka semua berpikir bahwa Stephen Lin telah berubah menjadi kemarahan, tetapi harga kemarahan ini agak tinggi. Seperti kata pepatah, menghancurkan mobil baik untuk sementara waktu, dan kemudian bangkrut. Sial! Huang Tingjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia melihat Stephen Lin menghancurkan mobil, dan kemudian mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke ayahnya. Ayah, pinjami aku uang. Gu Feiyan di samping menyaksikan Stephen Lin menghancurkan mobil, matanya berbinar. Stephen Lin, mantan pria transparan, memiliki rasa kehadiran yang rendah dan tidak marah. Dia tidak akan melawan jika ada yang memprovokasi dia. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Stephen Lin menjadi begitu mendominasi dan menghancurkan mobil jika dia tidak setuju, meskipun dia yakin setelah itu. Sulit untuk menghadapi akibatnya, tetapi saat ini, dia adalah anak laki-laki paling cantik di antara penonton. Setelah hancur beberapa saat, 911 San Dasheng telah hancur berkeping-keping. Tongkat golf Stephen Lin tidak tahu terbuat dari bahan apa, dia menghancurkan Porsche ke dalamnya, dan itu masih utuh. Stephen Lin, bagaimana kamu tahu berapa harga mobilku? Kamu. San Dasheng menunjuk ke Stephen Lin, dan dia terdiam. Bukankah kamu bilang aku menyewa mobilku? Ayo, aku akan melakukannya untukmu. Stephen Lin melemparkan tongkat golf ke San Dasheng. Kamu menipu orang terlalu banyak. Tidak cukup bagimu untuk menghancurkan mobilku. Kamu ingin aku menghancurkan mobilku sendiri? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku ingin memanggil polisi, aku akan memanggil polisi sekarang. San Dasheng sangat gembira hingga jantungnya berdegup kencang. Maksudku, biarkan kamu menghancurkan mobilku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apa? San Dasheng memandang Stephen Lin dengan curiga. Aku menghancurkan mobilmu, aku akan memperbaikinya untukmu, kamu menghancurkan mobilku, kamu memperbaikinya untukku, apakah itu mobil sewaan tergantung pada apakah kamu bisa menghancurkannya, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin menyebabkan merinding di semua orang yang hadir. Gunakan menghancurkan mobil untuk membuktikan bahwa mobil tidak disewa? Apakah ini sangat kejam? San Dasheng memegang tongkat Stephen Lin dan berada dalam dilema. Stephen Lin berani menghancurkan mobilnya, tentu saja dia memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Namun, dia tidak berani menghancurkan mobil Stephen Lin, karena dia tidak dapat memperbaiki mobil Stephen Lin. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya semu, dan 911-nya masih disewa. Apa kamu tidak berani? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. San Dasheng berkata dengan tangan gemetar, aku tidak sekejam itu. Itu akan membosankan. Stephen Lin mengangkat bahu, mengangkat telepon dan memanggil. Dong Jian, bantu aku mengambil 911 baru di kota Rongjin dan memberikannya kepada teman sekelasku San Dasheng. Kamu dapat menghubunginya sendiri. Setelah Stephen Lin mengatakan ini, dia menutup telepon dan masuk ke mobilnya. Gu Feiyan dengan kasar masuk ke kopilot. Aku tidak bilang aku akan membawamu, kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu bisa menendangku, kata Gu Feiyan. Stephen Lin diam-diam memarahi ibunya, lalu menutup pintu dan menyalakan mobil untuk pergi. Bab 158. Bukankah kamu bilang kamu ingin membawaku? Lagi pula, aku belum pernah naik Aston Martin sebelumnya. Huang Tingjun bergumam pada dirinya sendiri, melihat lampu belakang Aston Martin yang sudah pergi. Saat itu, ponsel Huang Tingjun berdering. Huang Tingjun menjawab telepon, dan suara seorang pria datang dari ujung telepon. Nak, aku sudah memiliki seseorang yang memanggilmu untuk uang. Ada apa denganmu? Apakah kamu ketahuan mencuri pacar seseorang? Tanya ujung telepon yang lain. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang putramu? Aku tidak butuh uang itu. Aku akan mengembalikannya padamu nanti, kata Huang Tingjun dan menutup telepon. Di samping Huang Tingjun, San Dasheng masih sedikit terpana. Dia melihat mobilnya yang hancur, dan kemudian melihat ke kejauhan, ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Sagi hebat, Stephen Lin pasti telah menghancurkan mobilmu dan melarikan diri?
Teman sekelas A tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika kamu berani melarikan diri, aku akan memanggil polisi dan menangkapnya. San Dasheng berteriak dengan penuh semangat ketika dia kembali ke jiwanya. Pada saat ini, ponsel San Dasheng tiba-tiba berdering, dan nomor itu menunjukkan bahwa itu adalah kota Selat. San Dasheng tertegun dan mengangkat telepon. Yang mana? Tanya San Dasheng. Halo, saya sekretaris teman sekelas Anda Stephen Lin. Dia meminta saya untuk membawakan Anda Porsche 911 terbaru, tetapi saya tidak berada di kota Rongjin saat ini, jadi menurut Anda apakah ini masalahnya? Porsche 911 bernilai sekitar 1,5 juta. Jika Anda menaikkan harga, itu akan dikenakan biaya sekitar 100.000. Totalnya adalah 1,6 juta. Saya akan memberi Anda 2 juta. Bagaimana kalau Anda membelinya sendiri? Dengan cara ini kita bisa menyelamatkan masalah. Suara seorang pria lembut datang dari di sana. Kamu memberiku 2 juta. San Dasheng berseru kaget. Pihak lain bersedia memberinya 2 juta untuk 1,5 juta mobil? Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tangisan San Dasheng menarik perhatian para penonton, semua orang datang dan menatap San Dasheng dengan rasa ingin tahu. Ya, jika memungkinkan, berikan saya akun yang relevan, dan saya akan mengkredit akun Anda dalam waktu 5 menit, kata ujung telepon yang lain. Aku. Alipayku XXXXX, kata San Dasheng. Oke, jika itu adalah akun Alipay, Anda harus dapat menerima uang dalam 1 menit, harap perhatikan untuk memeriksanya. Ujung telepon yang lain menutup telepon. San Dasheng meletakkan ponselnya dengan malas. Berapa 2 juta, Great Sage? Tanya teman sekelas A. Seseorang baru saja mengatakan untuk memberiku 2 juta untuk membeli 911 sendiri. San Dasheng berkata dengan ekspresi aneh. Bukankah 911 hanya berharga lebih dari 1 juta? Bagaimana saya bisa mengembalikan 2 juta? Teman sekelas B bertanya dengan heran. Mungkin, itu 0, kata San Dasheng. Menghapus 0. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas, semua orang telah hidup selama lebih dari 20 tahun, dan mereka belum pernah melihat penghapusan seperti itu. Pada saat ini, ponsel San Dasheng tiba-tiba berdering. San Dasheng melihat berita itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, 2 juta telah tiba. This is. Orang-orang di sekitar mengambil napas dalam-dalam pada saat yang sama, 2 juta orang ini berbalik dalam beberapa detik. Transfer 2 juta, secepat yang lain mentransfer 2 dolar. Seperti apa kondisi keluarga ini? San Dasheng benar-benar bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menyewa Porsche 911 senilai 13,4 juta yuan dan menghasilkan 2 juta. Jika dia menggunakan uang ini untuk mengkompensasi perusahaan penyewaan mobil, dia masih bisa. Sisa 1 juta, lagi pula, 911 tidak dihapus. Lagi pula. Saya menghasilkan banyak uang, tetapi mengapa saya merasa sedikit sakit di wajah saya? Orang-orang di sekitar memandang San Dasheng, dan itu iri. Mobil itu dihancurkan, tetapi dia menghasilkan uang. Ada hal yang sangat baik di tahun-tahun ini. Jika kita tahu bahwa sekarang, semua orang akan membuat Stephen Lin bahagia dengan menghancurkan mobil. Siswa Zoming, sepertinya dia benar-benar kaya. Seseorang berkata dengan emosi. Orang-orang di sekitar mengangguk satu demi satu, dan mereka dapat mengambil 2 juta tunai dengan 1 panggilan telepon, yang pasti sangat kaya. Tidak apa-apa. Hanya 2 juta. Bukankah wajahku bernilai 2 juta? San Dasheng menggerakkan sudut mulutnya dan memaksakan gelombang lain pada dirinya sendiri. Persetan! Huang Tinjun di samping tiba-tiba berteriak. Huang Tinjun, apa maksudmu? Apakah kamu masih berdebat denganku saat ini? San Dasheng memandang Huang Tinjun dengan marah dan berteriak. Aku sangat sibuk, aku berdebat denganmu. Bukankah Zoming tahu model mobilnya barusan? Aku memeriksanya di internet, tapi aku tidak menyangka. Tidak, Zoming benar-benar besar. Anjing, kata Huang Tinjun bersemangat. Apa maksudmu? Tanya orang-orang di sekitar. Cari sendiri.
Huang Tinjun mengangkat ponselnya dan berkata kepada semua orang, mobil ini adalah mobil yang kamu tahu takdirmu, Aston Martin Fengshen, periksa sendiri harganya. Semua orang melihat ke ponsel Huang Tinjun. Di telepon ada mobil sport yang persis sama dengan mobil Stephen Lin, dan ada nomor di bawah mobil sport, nomor dimulai dengan 2, dan kemudian diikuti oleh string panjang 0S. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Persetan. Sialan. 20 juta mobil? Katakan gurunya. Mobil seharga 20 juta ini di luar dugaan banyak orang, bahkan San Dasheng tidak memiliki konsep mobil seharga ini. Mobil itu, bukankah seharusnya disewa? Tanya teman sekelas A. Orang-orang di sekitar mereka semua menatap orang bodoh itu. Bisakah Anda membayar uang jaminan untuk mobil senilai 20 juta? San Dasheng bertanya. Teman sekelas A dengan tegas menutup mulutnya. Aku bisa melihatnya sekarang. Di mana orang-orang yang transparan, mereka tidak mau memperhatikan kita sama sekali, dan mereka tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita, kata San Dasheng dengan emosi. Saat ini, dia tidak ingin berpura-pura menjadi pemaksa itu lagi, karena dia bersama kita. Kesenjangan antara Stephen Lin benar-benar terlalu besar. Ya, buang perasaanku, kata Huang Tinjun. Gu Feiyan. Tidak heran jika wanita ini tidak tertarik pada siapapun saat itu, tetapi hanya menyukai Stephen Lin. Dia pasti sudah tahu latar belakang Stephen Lin sejak lama. Wanita ini, kita semua mengira dia bodoh, tapi ternyata dia yang paling pintar, kata San Dasheng. Semua orang di sekitar mengangguk setuju. Ayo pergi, San Dasheng, jangan bertingkah seperti Zhoming di malam hari, atau kamu tidak akan berakhir dengan baik. Huang Tinjun menepuk bahu San Dasheng sebagai peringatan. Apa aku, San Dasheng ingin mengatakan sesuatu tentang adegan itu, tetapi ketika dia memikirkan tentang 20 juta mobil, San Dasheng memikirkannya dan berpikir itu baik-baik saja. Orang-orang di sekitar mereka pergi dengan marah. Semua orang telah mengubah persepsi mereka tentang Stephen Lin. Di mata mereka, Stephen Lin bukan lagi orang transparan yang tidak penting. Tubuhnya tampak memancarkan cahaya emas. Sementara itu, di sisi lain, mobil Stephen Lin. Kemana? Gu Feiyan bertanya pada Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Kamu masuk ke mobilku, mau kemana? Stephen Lin bertanya. Oh, ya, kalau begitu pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Aku akan pergi ke ujung bumi bersamamu. Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau membuka kamar? Stephen Lin bertanya. Baiklah. Gu Feiyan tersenyum dan mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu ketika kamu membuka kamar? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Aku bersedia. Mata tersenyum Gu Feiyan ditekuk menjadi mata berbentuk bulan sabit. Saya memiliki kecenderungan untuk menjadi kasar. Saya akan memukul Anda dengan cambuk dan meminta Anda untuk memanggil saya ayah, bukankah Anda sesat? Kata Stephen Lin dengan ekspresi muram. Benarkah? Gu Feiyan bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar, jika kamu takut, pergi dari sini, kata Stephen Lin. Kebetulan, orang-orang suka ketika orang lain memukuliku dengan cambuk sambil memintaku memanggilku ayah. Gu Feiyan berkata dengan malu-malu. Ayah juga bisa menggonggong. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Gu Feiyan tersenyum, mencondongkan tubuh ke kiri, mendekati telinga Stephen Lin, menghirup udara hangat, dan berkata dengan suara rendah, tentu saja, ayah. Mobil Stephen Lin tiba-tiba berhenti. Feiyan, beberapa hal tidak bisa dikatakan omong kosong, kata Stephen Lin serius. Oh, kalau begitu aku akan menunggu sampai kamu memukulku dengan cambuk, kata Gu Feiyan. Saya tidak bisa mengatakannya saat itu, kata Stephen Lin. Lalu apa yang kamu minta aku katakan saat itu? Apakah kamu suami yang baik? Gu Feiyan berkata dengan mata menyipit. Tidak ada waktu seperti itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membuka kamar denganku. Apakah kamu tidak membicarakan apa-apa?
Gu Feiyan memandang Stephen Lin dengan menyedihkan. Ada beberapa air mata di mata itu, yang membuat orang ingin menempatkannya di bawah tekanan dari kerusakan nakal. Stephen Lin menatap Gu Feiyan tanpa berkata-kata. Pada saat ini, Gu Feiyan tampak seperti telah ditipu keperawanannya. Pada saat ini, Stephen Lin merasa kasihan padanya jika dia tidak membawanya untuk membuka rumah. Semua orang sudah dewasa. Jangan katakan kata-kata tidak berarti seperti itu di masa depan. Saya sudah menikah, dan Anda harus menemukan seseorang untuk dinikahi. Lagi pula, Anda tidak terlalu muda, kata Stephen Lin. Oh. Gu Feiyan mendengus, menoleh untuk melihat lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi untuk sesaat. Apakah kamu mendengarkan? Stephen Lin bertanya. Tidak. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu keledai, kata Stephen Lin dengan marah. Senang. Gu Feiyan mengangkat bahu. Stephen Lin mengerutkan kening. Gu Feiyan ini mengatakan bahwa jika dia mengubah wajahnya, dia akan mengubah wajahnya, yang sedikit seperti dirinya. Jatuhkan jatuh. Suara klakson terdengar dari belakang mobil. Stephen Lin ragu-ragu dan menginjak pedal gas. Apakah kamu juga tinggal di Hilton? Stephen Lin bertanya. Ya. Gu Feiyan mengangguk. Oke. Stephen Lin mengemudi ke arah Hotel Hilton. 10 menit kemudian, Stephen Lin menghentikan mobil di pintu Hotel Hilton. Turun, aku akan pergi ke tempat parkir, kata Stephen Lin. Gu Feiyan tidak berbicara, tetapi menoleh dan menatap Stephen Lin. Apa yang kamu lihat? Stephen Lin bertanya. Hei, mengetahui nasibku, aku masih tidak punya cara untuk memperlakukanmu dengan dingin, kata Gu Feiyan sambil menghela nafas. Stephen Lin terdiam. Sampai jumpa di malam hari, kata Gu Feiyan, mengedipkan mata pada Stephen Lin, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Stephen Lin memperhatikan Gu Feiyan keluar dari mobil. Setelah pintu ditutup, Stephen Lin hendak menginjak pedal gas untuk pergi ketika tiba-tiba, dia berhenti. Di depan mobilnya, Yao Jing, Yao Yanqiu, dan Yao Jianyong berdiri di sana menatapnya. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Memegang.